Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Pujiawati, mahasiswi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, tahun 2024. Nah, di sini saya akan membuat video naratif untuk tugas UTS dari MK Ilmu Kalam seputar akidah Islamiyah. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa itu akidah Islamiyah? Oke, kita membahas secara dua perspektif, yaitu secara terminologis dan juga secara etimologis. Yang pertama, secara etimologis atau secara bahasa. Secara bahasa, akidah itu diambil dari kata al-aqdu yang artinya asyadu atau pengikatan. Nah, secara simpelnya seperti itu. Dan akidah itu bermakna ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang keimanan dan kepercayaan yang ada, yang pasti ada dan wajib diketahui dan dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah terdapat pada rukun iman ke-1. Yang kedua, secara terminologis, yaitu akidah itu adalah iman yang ada pada diri manusia yang sangat kokoh, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Nah, maka dari itu akidah Islamiyah itu adalah suatu keimanan, kepercayaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala tauhidnya, mempercayai dan mengimani malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan percaya kepada hari kiamat juga pasti, dan juga tentang takdir, qada dan qadar, takdir baik dan juga takdir buruknya. Dan juga mengimani pula apa yang telah sahih dari prinsip-prinsip keagamaan yang telah ada. Nah, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan baik dari terminologis dan juga etimologis bahwasannya akidah Islamiyah itu, terutama akidah itu adalah iman yang sangat kokoh, yang sangat teguh, kuat dan juga yakin untuk mempercayai adanya ketuhanan dan keesaan tersebut. Nah, jika kita tidak cukup yakin, maka itu tidak bisa disebut sebagai akidah. Nah, maka dari itu sebagai muslim kita harus bisa menjalankan akidah tersebut. Ya, menjalankan akidah tersebut baik dari yang sahih dan juga yang batil. Dan jika kita mengikuti akidah yang salah, itu akan membuat kita juga terhadap kehancuran dunia dan juga akhirat. Maka kita harus benar-benar mengeksplor lagi tentang akidah apa yang akan kita ikuti. Seperti itu. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja maksud dan dasar-dasar normatif serta filosofis yang ada dalam akidah Islamiyah. Oke, yang pertama kita jawab adalah tentang dasar-dasar normatifnya dulu. Nah, dasar-dasar normatif di akidah Islamiyah ini berpacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber dasar dan sumber kajian ilmu kalam. Di situ, di dalam Al-Quran banyak menyinggung tentang masalah-masalah ketauhidan, yang mana di antara ayat-ayatnya mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan juga tidak ada sesuatu yang bisa menyamai dan juga hampir menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, dari ayat tersebut masih banyak ayat yang mengkaji tentang zat, sifat-sifat, nama, perbuatan, tuntutan, dan hal-hal lain yang masih berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan tersebut secara detail. Oke. Yang kedua adalah hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga membicarakan tentang masalah-masalah
ketauhidan yang dikaji di ilmu kalam, yang dipahami oleh sebagian ulama sebagai prediksi Nabi tentang golongan-golongan yang ada di ilmu kalam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dalam umat Yahudi itu terpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah belah menjadi 70 golongan. Seperti itu. Itu adalah dua acuan untuk dasar-dasar normatif. Dan sekarang kita ke dasar-dasar filosofis, yaitu untuk dasar filosofis dalam akidah Islamiyah itu sama dengan filsafat keimanan atau filosofi keimanan, yang sama halnya dengan filosofi ketauhidan, yaitu secara etimologis sendiri tauhid itu berasal dari bentuk masdar dari kata wahid, yaitu artinya mengesahkan. Sedangkan secara terminologis tauhid itu menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala, meliputi sifat-sifat yang ada padanya, sifat-sifat yang bisa disifatkan kepadanya, dan juga sifat-sifat yang harusnya hilang atau dilenyapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semasa hidupnya Rasulullah SAW ini berusaha berjuang menegakkan ketauhidan dengan gigih di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu hidup dalam kekafiran dan juga kemusyrikan. Nah, Rasulullah sendiri menegakkan bahwa tauhid itu adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah. Rububiyah itu adalah ikhlas beribadah kepadanya serta membuatkan nama-nama dan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid itu ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga asma wa sifat atau asmaul husna. Jadi tauhid rububiyah itu suatu ajaran yang mengkaji tentang sifat-sifat Allah. Bukan mengkaji, tapi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpacu kepada Allah terhadap segala perbuatan yang kita lakukan, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Seperti itu. Mengikuti tauhid rububiyah ini, setelah kita tahu penjelasan tadi, kita juga diminta untuk tidak hanya sekedar untuk mengetahui saja, tapi kita juga harus bisa menghayati terhadap tauhid rububiyah tadi. Karena jika kita sudah mengetahui dan menghayati, memahami betul apa itu tauhid rububiyah tersebut, nah dengan sendirinya kita pasti akan sadar tentang kewajiban kita sendiri sebagai umat muslim yang percaya dan yang sangat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan apa saja sih tujuan-tujuan tauhid itu? Nah, saya mengutip 4 tujuan tauhid, yaitu yang pertama adalah sebagai sumber dan juga motivator terhadap segala perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua adalah sebagai pembimbing manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan dan di segala aspek tentang perbuatan baik. Yang ketiga adalah sebagai pembebas manusia dari kegelapan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sebagai pengantar manusia ke jalan yang lebih baik dan benar untuk segala perbuatan yang telah dia lalui untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa maksud dari sikap inklusif dalam berakidah Islamiyah? Oke, sikap inklusif ini adalah sebuah pendekatan secara terbuka atau open-minded dan toleransi terhadap perbedaan pandangan yang ada dalam Islam tanpa mengabaikan prinsip dasar tauhid. Oke. Nah, Islam mengajarkan kita untuk tidak kaku dalam menghadapi perbedaan yang ada dalam Islam,
seperti yang sudah banyak diinterpretasikan oleh berbagai macam ulama dalam perbedaan furu dan ushul, yaitu akidah dan praktik ibadah. Dan sikap ini mendorong umat Islam agar tidak mudah untuk menghakimi dan juga mengkafirkan sesama umat muslim yang hanya karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang tidak esensial. Nah, selain itu, sikap ini juga mengajarkan kita untuk berbicara secara santun atau bil hikmah untuk menghindari perselisihan, dan juga dalam bersikap ini kita juga berperan penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah yang ada pada Islam ini, karena Islam ini kan banyak budayanya dan banyak juga perbedaan pendapatnya, budaya dan budayanya itu kan beda, banyak juga kan. Maka dari itu sikap inklusif ini dibutuhkan untuk kita berpikir secara rasional, secara terbuka, dan juga tetap menghargai perbedaan pendapat itu tanpa menghakimi satu sama lain untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman.